Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ahmad Cahal Mahfud dan rekan saya Aditya Rabani beserta Anom Sapta. Jadi di sini kami ingin mempresentasikan mengenai cara pengolahan data menggunakan metode seismik refraksi. Jadi di tahap pertama kita menggunakan software yang bernama Smart Refract. Jadi kita harus mendownload dulu di internet. Lalu setelah sudah mendownload, kita langsung saja ke tampilan awalnya di software Smart Refract yang sudah tertera di gambar. Jadi untuk langkah pertamanya yang kita lakukan yaitu kita mulai input geometri terlebih dahulu. Jadi di sini kita memasukkan geofonnya terlebih dahulu dengan spasinya itu 3 meter dan posisi shotnya itu pada 0,0 meter, 9,5 meter, 44,5 meter, 79,5 meter, dan 89,0 meter. Jadi setelah geometrinya masuk, kita membuka data trace untuk tiap shotnya. Lalu kita ke langkah berikutnya yaitu picking first arrival. Jadi di tahap ini kita picking terlebih dahulu satu persatu, di mana kita bisa menentukan waktu datang pertama gelombang pada tiap geofonnya. Nah, jadi di picking first arrival inilah yang bisa menjadi dasar seluruh interpretasi berikutnya. Lalu setelah picking first arrivalnya dipilih, kita masuk ke bagian tab travel time curve. Nah, lalu lanjut ke di table travel time curve-nya itu kita bisa menentukan dulu atau kita harus menentukan cabang mana yang masuk ke layer 1, layer 2, atau layer 3. Jadi layer satunya ini kita isi dengan direct wave, yaitu cabang kurva yang menyentuh 0 milidetik di posisi shot. Dan sedangkan layer 2-nya kita isi dengan cabang refraksi pertama, yaitu kurva yang tidak menyentuh 0 milidetik dan memiliki kecepatan yang lebih tinggi. Dan untuk data ini kita tidak memakai layer 3 karena model 2 lapisannya sudah paling stabil. Lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adit. Nah, lanjut. Jadi selanjutnya itu kita akan lanjut ke bagian tab travel time curve, yang dimana pada tab travel time curve itu kita tidak lagi bekerja dengan waveform mentah, tetapi dengan hubungan antara posisi geofon dan waktu datang gelombang. Nah, di sini software itu meminta kita untuk menentukan layer 1, 2, dan 3. Jadi logikanya yang saya pakai adalah layer 1 itu akan diisi oleh direct wave yang telah dijelaskan oleh teman saya. Lalu cabang kurva yang menyentuh 0 milidetik itu tepat di posisi shot karena berasal dari rambatan langsung di lapisan atas. Nah, direct wave itu biasanya membentuk cabang seperti V di sekitar shot yang ada di tengah itu. Lalu untuk layer 2 itu akan diisi oleh cabang refraksi, yaitu kurva yang tidak menyentuh 0 milisecond, lebih halus dan mewakili lapisan yang lebih cepat untuk data ini. Nah, layer 3 ini tidak saya gunakan karena model 2 lapisan itu sudah paling konsisten. Jadi pada travel time ini yang dilakukan itu mengklasifikasikan keluarga gelombang ke dalam lapisan interpretatif. Tahap ini juga sangat penting karena menjadi jembatan antara picking dan profile. Jadi untuk layer satunya kita pencet di sini, layer 1. Lalu kita tentukan direct wave-nya seperti ini saja. Nah, ini kita tahan. Oke. Nah, untuk direct wave-nya sudah kita tentukan, lalu kita akan menentukan layer selanjutnya, yaitu layer 2.
caranya masih sama seperti yang tadi ketika kita menentukan layer 1 atau director. Nah, ketika kita sudah menentukan atau mengklasifikasikan layer-layer tersebut, kita lanjut ke bagian profil yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anom. Jadi profil adalah hasil interpretasi akhir. Jadi ini bukan data mentah lagi, melainkan model penampang bawah permukaan hasil pengelolaan first arrival dan the travel time curves. Pada hasil yang saya peroleh, profil menunjukkan model dua lapisan yang sudah kontinu dan secara fisik jauh lebih masuk akal. Nilai kecepatan lapisan pertama adalah sekitar 379 meter per detik. Lapisan ini saya interpretasikan sebagai material penutup yang lebih lunak, lebih lapuk, atau kurang kompak. Nilai kecepatan lapisan kedua adalah sekitar 3250 meter per detik. Lapisan ini saya interpretasikan sebagai material yang jauh lebih kompak dan bertindak sebagai refraktor utama. Batas antara lapisan pertama dan kedua tampak relatif kontinu, walaupun ada sedikit undulasi sepanjang lintasan. Modulasi kecil ini masih wajar dalam interpretasi refraksi dan kecepatan dipengaruhi oleh peaking, pantomiming, maupun variasi lokal kondisi bawah permukaan. Jadi hasil akhirnya menunjukkan model dua lapisan. Lapisan pertama memiliki kecepatan sekitar 379 meter per detik dan diinterpretasikan sebagai lapisan penutup yang lebih lunak. Lapisan kedua memiliki kecepatan sekitar 3250 meter per detik dan diinterpretasikan sebagai lapisan yang lebih kompak sebagai refraktor utama. Dengan demikian, profil yang diperoleh merupakan penampang interpretasi bahwa permukaan hasil pengolahan data first arrival menggunakan metode GRM. Secara prinsip, tiga tampilan utama ini memiliki fungsi yang berbeda. Traces adalah data mentah, travel time curves adalah hasil picking first arrival yang sudah diproyeksikan menjadi hubungan jarak dan waktu. Sedangkan profil adalah interpretasi penampang bawah permukaan yang dihitung dari travel time curves. Jadi urutannya selalu pertama saya membaca trace, kedua saya melakukan picking, ketiga saya membangun travel time curves, dan keempat saya memperoleh travel sebagai interpretasi akhir. Oke, baik, cukup sekian mengenai presentasi pengolahan data dengan cara metode seismik refraksi. Semoga yang bisa disampaikan bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.